bawa sahabat-sahabatmu wahai Urwah, bawa anak-anakmu wahai Urwah. Maka Sayyidina Urwah membawa beberapa sahabatnya dan anak yang paling dia cintai. Anak yang paling dia cintai dia bawa. Di pertengahan jalan kakinya sakit, tidak tahu kenapa, tidak bisa berjalan. Lalu dipijit, kalau kata orang diurut kali ya, salah urat atau apa gitu ya. Capek perjalanan jauh. Maka ternyata tambah dipijit tambah sakit. Dicari tahu kenapa ini, disuruh berdiri gak bisa berdiri. Akhirnya dibopong sampai ke negeri Syam. Khalifah gak enak hati, ya Allah, ini orang saya mau bahagiain kok malah datang tambah jadi sakit, jadi sedih, jadi lupa dong akhirnya. Orang kan kalau misalnya kita mau bahagiain, ternyata di tengah jalan ada kecelakaan atau apa, yang diingat akhirnya apa? Kecelakaannya. Yang diingat yang gak enak-enaknya. Maka Khalifah gak mau tahu, ini harus diobatin. Panggil semua dokter, dipanggil semua dokter yang ada pada masa itu, yang terbaik. Ternyata setelah diperiksa oleh sebagian dokter tersebut, dikatakan bahwa ini penyakit gak bakalan hilang kecuali kalau dipotong kakinya. Penyakit apa itu namanya? Kalau enggak bakalan menular. Maka dia bingung mau ngomong sama tamunya, ya Allah gimana ini, gak enak ngomong sama tamunya apa yang dikatakan dokter. Tapi dia paksakan, ya sudah, wahai Urwah, kami dengan berat hati ingin menyampaikan kepada kamu bahwa dokter-dokter semua sudah berkumpul dan mereka bermusyawarah bagaimana jalan keluarnya. Tidak ada jalan keluar kecuali dipotong kaki kamu. Kalau tidak, kami akan menangis karena ulama kami hilang. Ulama kami akan wafat, ulama kami akan meninggalkan kami. Lebih baik dipotong wahai Urwah. Kata Sayyidina Urwah, semuanya milik Allah. Kaki saya milik Allah, tangan saya milik Allah, kepala saya milik Allah. Kalau memang Allah berkehendak, Allah subhanahu wa ta'ala mampu mengambilnya. Jangankan kaki saya, nyawa saya Allah ambil, itu adalah haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebagian di antara mereka mengatakan, wahai Urwah, nanti malam ketika kamu waktu istirahat, saya akan berikan air sedikit. Air apa itu, kata Urwah? Air tersebut terbuat dari khamr, sehingga kalau kamu minum, kamu akan melupakan bahwa kami telah memotong kaki kamu. Dibiusnya dengan benda yang haram. Kata Urwah, saya tidak akan pernah mau hal tersebut. Walaupun nyawa saya diambil, lebih baik nyawa saya hilang dibanding saya minum sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Maka sebagian lagi mengatakan, bagaimana jalan keluarnya kalau begitu? Apakah kami langsung potong? Kamu pasti akan kesakitan. Maka kata Urwah, nanti malam di saat manusia semuanya sudah sepi, saya akan sholat. Ketika saya sedang khusyuk di dalam sholat saya, kalian boleh tarik kaki saya dan potong kaki saya. Maka mereka mengikuti apa perintah Urwah. Beliau pun memulai takbirnya. Ketika itu beliau sudah berusia dan kitab-kitabnya sudah menyebar di mana-mana. Ilmunya sudah bermanfaat luar biasa, sudah sepuh. Maka beliau pun memulai sholat. Ketika beliau sujud, lama sekali sujudnya. Para dokter tahu kalau ini kesempatan untuk memotong kakinya. Maka ditariklah kaki Urwah lalu dipotong. Dan Sayyidina Urwah tidak merasakan sedikit pun dan tidak membatalkan sholatnya, karena hatinya sudah bersama Allah. Orang itu kalau lagi asik sama orang yang dia cintai, dia gak ingat kanan, gak ingat kiri, gak ingat depan, gak ingat belakang. Betul atau tidak? Kalau lagi asyik dengan sesuatu, lagi main game misalnya, ibunya manggil, bapaknya manggil, gak kedengeran sudah. Ada telepon malah dimatiin teleponnya. Betul atau tidak? Udah gak ingat sama yang begituan, lagi fokus sama satu hal. Sayyidina Urwah mengajarkan kepada kita kalau fokusnya beliau kepada Allah. Beliau pun meneruskan sholatnya. Selepas sholat beliau melihat darah yang banyak sehingga beliau pun pingsan. Pingsannya kapan? Setelah sadar. Selepas sholat baru beliau pingsan. Tidak bangun-bangun sampai pagi. Anaknya bermain-main di luar. Ketika sedang bermain, ternyata anaknya bermain sama kuda milik raja. Kudanya tersebut menendang kepala anaknya sehingga anaknya tersebut terjatuh. Dan ketika dilihat ternyata anaknya sudah meninggal. Anak yang paling dicintai Sayyidina Urwah meninggal. Lagi main sama kudanya raja, meninggal anaknya. Bingung ini raja. Ya Allah, belum kelar atuh lagi. Gimana ngomongnya ini sama Urwah? Mau ngomong kakinya udah hilang aja kami takut. Ini mau diajak senang-senang atau diajak untuk disiksa datang ke negeri Syam? Akhirnya apa? Bingung raja.
Setelah Sayyidina Urwah memakai tongkatnya, dia duduk. Raja tersebut mengatakan, "Azzamallahu ajrak." Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahalamu, hai Urwah, dengan kesabaranmu yang luar biasa. Kakimu sudah hilang, dan saya ingin mengabarkan kepadamu satu kabar yang lebih menyakitkan. Apa itu, kata Urwah? Sesungguhnya anakmu telah tiada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau hanya mengatakan itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ma'a'zamak. Alangkah mulia engkau ya Allah, alangkah dermawan engkau ya Allah. Engkau memberikan aku 7 anak, kau ambil 1 dan kau sisakan 6 untukku ya Allah. Hakmu semua ya Allah, akan tapi engkau memberikan aku yang jumlah yang lebih banyak daripada yang seharusnya aku dapat. Subhanallah, rahmaka ya Rabb. Alangkah banyak karuniamu kepada aku ya Rabb. Akhirnya raja pun melihat kebahagiaan Sayyidina Urwah ketika mendapatkan kebaikan keburukan, dan dia tahu itu semuanya dari Allah. Maka dia dengan lapang dada datang seorang yang buta, duduk di samping Sayyidina Urwah. Sayyidina Urwah bertanya kepada Amirul Mukminin, "Ya Amirul Mukminin, siapa orang tua ini?" Kata Amirul Mukminin, "Ini orang yang setiap sore kalau duduk sama saya bikin saya senang." "Siapa dia?" "Nampaknya dia orang dari orang-orang yang miskin." Umumnya orang yang miskin ngomong dari dalam hati, gak dibuat-buat omongannya. Orang yang tidak memiliki apapun. Apa keutamaan dia? Kenapa wajahnya seperti ini? Kenapa dia bisa dekat dengan wahai Amirul Mukminin? Kata Amirul Mukminin, "Wahai Sayyidina Urwah, apakah boleh aku memberikan pertanyaan kepadanya? Kenapa dia bisa mendekat kepadaku dan dia bisa menjadi penasehat kepadaku?" Maka kata Sayyidina Urwah, "Oke, tanyakan." Maka ditanyakan, "Wahai si buta, kamu ceritakan kepada Urwah apa yang kamu telah lalui daripada pedihnya kehidupan." Maka dia pun menceritakan, "Wahai Urwah, saya ini orang asli Syam. Saya ini orang asli Romawi. Saya ini dulu termasuk donaturnya kerajaan. Bapak-bapaknya Al-Walid Ibni Abdul Malik. Harta saya banyak, tidak terhingga, sehingga saya adalah orang yang paling terpandang di tempat ini. Tapi di satu malam Allah subhanahu wa ta'ala berikan banjir yang begitu besar, sehingga jangankan harta saya, istri saya, anak saya diambil semua oleh banjir tersebut. Saya orang kaya raya, wahai Urwah. Tidak ada manusia satupun di tempat ini kecuali semuanya pernah mendapatkan kebaikan saya. Tapi Allah berkehendak di satu malam Allah turunkan banjir, sehingga semua harta saya, anak-anak saya, semuanya telah habis. Semuanya telah meninggal. Harta saya tidak tersisa sedikit pun kecuali 2. Anak saya yang masih berusia kurang dari 1 tahun, sama unta saya. 2 itu saja. Maka saya melihat anak saya melihat unta saya ambil anak saya letakkan di bawah pohon. Kemudian saya ingin mengejar satu-satunya harta saya, yaitu unta. Ternyata unta tersebut menendang mata saya, sehingga mata saya tidak nampak, dan saya melihat anak saya, dan saya tidak tahu bagaimana cara menyelamatkan anak saya. Ternyata anak saya sudah dimakan serigala. Mata saya hilang, anak saya hilang. Begitulah cara Allah mendidik saya. Sayyidina Urwah bertanya, "Lalu setelah kamu dapatkan kepedihan itu semua yang tidak saya dapatkan pada saat ini sekalipun, apa yang kau ucapkan?" Maka orang tua tersebut mengajarkan kepada saya pribadi. Beliau mengatakan, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, karena Allah memberikan kepada saya 2 hal. Lisanan dzakira wa qalban amira." Hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah, dan lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah. Itu harta di atas harta yang telah saya miliki. Oleh karena itu ikhwani, ini adalah apa yang disampaikan oleh Ustaz kita tadi juga. Apa yang saya sampaikan itu syarah kepada awal daripada surat Al-Fatihah yang berbunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena alhamd, pujian kepada Allah, berbeda dengan ats-tsana. Di dalam bahasa Arab, ats-tsana itu pujian kepada orang yang berbuat baik kepadamu. Tapi kalau alhamd adalah pujian kepada orang yang berbuat baik dan tidak berbuat baik kepadamu, maka diucapkan kepadanya alhamdu. Dan alhamdu menggunakan alif lam
yang artinya listighraq. Artinya apa? Semua bentuk pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada siapapun ya, yang dipuji atas kebaikan atau keburukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang baik datangnya dari Allah, yang buruk datangnya dari kita, dan segala sesuatu itu adalah ciptaan Allah. Akan tapi Allah senantiasa dipuji daripada hal yang menurut kita baik atau buruk sekalipun, dan insyaallah ini menjadi manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal